Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ada 3 amalan yang apabila kita melakukan amalan ini, maka seluruh makhluk yang ada di alam raya ini akan mendoakan kita. Subhanallah. Seluruh makhluk Allah yang akan mendoakan kita. Lihat berapa banyak jumlah malaikat yang ada di langit. Berapa banyak jumlah tumbuhan. Berapa banyak jumlah manusia. Berapa banyak jumlah ikan-ikan yang ada di lautan. Maka apabila kita melakukan 3 amalan ini, maka seluruh makhluk ini akan mendoakan kita. Apakah amalannya? Amalan yang pertama, yaitu jadilah muazzin, atau ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Subhanallah. Ini amalan sangat gampang untuk kita lakukan. Jadi muazzin, kalau kita tidak bisa jadi muazzin, ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Yaghfirullahu lil muazzini muntaha adzanihi." Allah akan mengampuni dosa seorang muazzin sampai sejauh mana suara itu terdengar. Wa yastaghfir lahu kullu rabbin wa yabisin sami'a sautahu. Dan akan dimohonkan ampun oleh setiap yang bernyawa, yang tidur, dan yang benda mati yang mendengar azannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah atau Tabrani, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Allahu Akbar. Beruntunglah Anda yang jadi muazzin. Cuma beberapa menit Anda azan. Tapi lihat, Allah mengampuni dosa sejauh suara terdengar. Dan dimohonkan ampun ada seluruh yang ada di alam raya ini. Subhanallah. Karena itulah muazzin adalah ibadah besar. Seorang muazzin apabila dia azan, maka setiap orang yang datang karena panggilan azan dia dapatkan pahalanya. Juga kata Nabi SAW, al-mu'adzinun atwalun nasi anaqan yaumil qiyamah. Muazzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya kelak di hari kiamat, yang menunjukkan dia seorang muazzin. Maka dari itu, bagi saudara seiman yang memiliki suara yang bagus, cobalah untuk menjadi muazzin. Bahkan dalam penjelasan lain, kalau dia azan selama 12 tahun, garansinya itu adalah masuk surga. Subhanallah, amalan ringan gampang kita lakukan, tapi lihat pahalanya. Ini yang pertama. Amalan yang kedua, yang apabila kita lakukan, maka seluruh alam raya ini juga akan memohonkan ampun untuk kita, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu. Ketahuilah akhwatal iman, menuntut ilmu adalah ibadah wajib yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan ketahuilah bahwa selain itu adalah perkara wajib bahwa orang-orang yang menuntut ilmu melangkahkan kaki keluar menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita dalam riwayat hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, keluar rumahnya berjalan menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Wa inna talibal ilmi wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridam bima yasna. Para malaikat itu mengepakkan sayapnya bagi para penuntut ilmu karena redha dengan apa yang mereka lakukan. Wa inna talibal ilmi yastaghfir lahu man fis samawati wal ardin. Penuntut ilmu itu akan dimohonkan ampun oleh seluruh yang ada di 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Hatta namlata fi juhriha, sampai semut-semut yang ada di lubangnya. Hattal huta, sampai dengan ikan-ikan yang ada di lautan. Subhanallah. Luar biasa keistimewaan untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Maka dari itu,
Jadikanlah diri kita itu sebagai penuntut ilmu. Dimanapun kita berada, belajarlah untuk menuntut ilmu. Karena ini adalah ibadah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Menuntut ilmu sebenarnya ibadah besar. Banyak keutamaan-keutamaan lain juga yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Baik di dalam Al-Quran juga penjelasannya banyak keutamaan menuntut ilmu. Sampai Imam Syafi'i berkata, aku membaca satu bab ilmu lebih aku cintai dibanding sholat malam walaupun 1000 rakaat. Karena kenapa? Sholat malam hukumnya sunnah, menuntut ilmu hukumnya wajib. Maka ibadah wajib lebih utama dibanding ibadah sunnah. Ini yang kedua. Adapun amalan yang ketiga, yang dengannya Allah akan mendoakan kita. Bahkan seluruh alam raya juga mendoakan kita. Yaitu kita jadilah pengajar kebaikan. Muallimil khair. Jadilah orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Inilah yang salah satu yang menjadi semangat kenapa para ustadz berdakwah. Kenapa para ulama tetap mengajarkan ilmu. Karena sungguh ini adalah ibadah besar juga. Karena itu Nabi SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Wa alas samawati wal ardin. Sampai penduduk langit dan penduduk bumi. Wa hatta namlata fi juhriha. Sampai semut yang ada di lubangnya. Wa hatal hud. Sampai dengan ikan-ikan. Lisallun ala muallimin nasil khaira. Mereka itu berdoa, memohon ampun untuk yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Subhanallah, ikhwatal iman. Ini ibadah besar di sisi Allah. Maka dari itu, ketika kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain, apapun bentuk kebaikan itu, maka kebaikan itu juga akan terus mengalir pahalanya kepada kita sampai dengan hari kiamat. Maka dari itu, kalau kita tidak jadi penuntut ilmu, jadilah orang yang senang kepada ilmu. Jadilah orang cinta kepada ilmu. Jadilah orang senang juga kepada orang yang mengajarkan ilmu. Jangan sampai kita bodoh di dalam perkara agama ini. Karena bodoh dalam perkara agama adalah termasuk perkara yang Allah cela. Walaupun kita cerdas di dalam perkara-perkara dunianya. Karena itu Allah berfirman terkait dengan perkara ini. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Wa hum anil akhirati ghafilun. Mereka tahu urusan dunia, tetapi terkait dengan akhirat mereka itu lalai atau bodoh. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.